Perjalananmu mulai dari sini. Daftar sekarang. Jadi kalau mama saya ketika melakukan penjualan, saya harus mencari kota atau tempat yang dimana yang dampak bulan puasa itu kecil. Nah, itu yang saya targetin. Nah, tapi coach, kalau saya tinggalnya di Jakarta atau di Surabaya, saya harus gimana? Sama. Kota mana atau titik mana yang di Jakarta yang dampak berkaitan bulan puasa nggak terlalu terasa. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Bulan puasa katanya bisnis melambat, orang jadi males, susah follow up, dan closing turun. Tapi kalau beneran sepi, kenapa ada ya banyak bisnis yang justru panen besar-besaran di bulan Ramadan ini? Nah, kalau kamu sales yang ngerasa performanya turun, tonton video ini sampai habis ya. Ya, langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo, Coach. Halo. Ya, apa kabar nih, Coach? Baik. Alhamdulillah. Oke, gini, Coach. Nah, sebenarnya bener nggak sih, Coach, kalau misalkan selama bulan puasa itu susah buat closing, susah buat follow up, susah buat jualan? Kalau saya dulu dipakai satu strategi sih ya. Kalau saya tuh dulu ketika di zaman saya masih kerja di perusahaan, saya itu memetakan daerah mana yang tidak terkena dengan puasa. Tidak terkena dengan dampak puasa. Berarti target marketnya? Target marketnya saya geser. Jadi setiap satu tahun, saya sudah memetakan kota-kota mana yang tidak terkena dampak puasa dan saya melakukan roadshow di kota-kota itu. Yang nggak ada dampak, banyak puasa. dampaknya puasa? Tidak terkena dampak puasa. Contoh, Bali, itu nggak kena dampak puasa. Medan, nggak kena dampak puasa. Memang ada yang muslim, tapi Medan banyak. Kalau kita deketin, misalkan kalau target marketnya saya orang Chinese, berarti saya masuk ke Medan, ke tempat orang Chinese, yang mana nggak ada puasa. Oh, berarti yang minim muslim ya? Iya, di dalam konteks itu ya. Atau saya masuk lagi ke Manado. Masuk akal ya? Jadi saya masuk di kota-kota, kan lucu, kalau mama saya hitung ya, Medan, Bali, Manado. 3 kota ya? Iya. Cukup dong 1 bulan? Cukup. Iya, saya roadshow. Kayak kalau misalkan, tadi apa, Coach? Roadshow. Road, jalanan, show, pertunjukan. Roadshow. Oh, itu ngapain aja? Apa kita ke lokasi, ibaratnya ke 3 kota itu, terus melakukan pertunjukan atau? Iya, makanya tadi saya bilang. Jadi kalau mama saya ketika melakukan penjualan, saya harus mencari kota atau tempat yang dimana yang dampak bulan puasa itu kecil. Nah, itu yang saya targetin. Nah, tapi coach, kalau saya tinggalnya di Jakarta atau di Surabaya, saya harus gimana? Sama. Kota mana atau titik mana yang di Jakarta yang dampak berkaitan bulan puasa nggak terlalu terasa. Ada dong, Kelapa Gading. Oh iya. Fluid. Oh, berarti ibaratnya mau dimanapun kita berada, itu sebenarnya ada titik yang ada peluangnya. Ada peluangnya. Nah, jadi maksudnya kalau misalkan kita tahu lokasi-lokasi itu, misalkan. Jadi kalau kita ada tahu, kenapa nggak kita melakukan kampanye di sana? Atau contoh lagi, dampak kalau di Surabaya, kita cari aja yang ada lokasi-lokasinya banyak orang Chinese. Di daerah mana? Saya nggak tahu dari Surabaya. Tapi intinya ada. Jadi setiap lokasi punya kawasan-kawasan tertentu untuk jualan. Selama ya memang mereka mau melakukan sesuatu. Kalau nggak ya nggak bisa. Tergantung jualan apa, produk apa, kita bisa ini. Misalnya contoh lagi, perusahaan apa yang sekarang tergantung kita jualan apa nih. Kalau kita pakai balik lagi. Pada saat musim puasa, jualan apa selain takjil yang rame? Selain takjil, apa yang rame? Pakaian. Kita bisa nggak jual ke perusahaan pakaian? Nah, kayak gitu loh. Hampers. Ya hampers mah pasti kan sama aja, Mbak, itu kan ya. Misalkan contoh, kalau saya jual mobil, berarti saya jual kemana? Yang lagi rame dong. Iya. Nah, berarti mereka lagi tidak terkena dampak, gitu loh. Atau contoh, perusahaan lagi yang tidak terkena dampak puasa, pertambangan. Gitu loh maksud saya.
Jadi ada industri-industri yang tidak berdampak. Jadi sebenarnya kayak kita tuh riset dulu sebenarnya. Riset dulu. Contoh lagi deh, misalkan kita mau ngejualan gitu ya, misalkan kita jual bahan bangunan, mau jual kemana? Gampang, cari daerah yang banyak orang Chinese. Loh, kemarin saya ke daerah Serpong, saya baru tahu ada gereja gede banget lagi dibangun. Oh, Lah yang pekerjanya kan belum tentu semua Kristen itu. iya. Iya. Ada omset nggak? Ya, iya. Itu maksud saya, balik lagi. Jadi sebenarnya kita manusia tuh suka udah mengotakin duluan gitu loh. Bahwa bulan puasa itu pasti sepi gitu loh. Kalau saya melihatnya enggak. Justru rame. Tergantung mana yang mau digarap. Oh, tergantung target mana yang mau kita tuju. Oh, nah, kalau misalkan kayak kita kan harus datengin per harus datengin per orang buat nawarinnya gitu, Coach. Ya ke orang, ke perusahaan bisa macam-macam. Oh, tergantung dari Iya. tujuan Iya. targetnya. Iya. Oh. Misalkan contoh lah, kamu garapnya marketnya sekarang bank. Kan kita gampang kita ngomong. Bank-bank yang cenderung kebanyakan orang Chinese, bank mana aja? Kayak bank-bank luar. Bank Indonesia aja. Banyak. Nggak usah sebut ya, kita kan nggak perlu Iya. sebut ya. Kan, tapi maksudnya paham kan? Jadi semua ada marketnya masing-masing. Ngerti nggak? Tergantung kita mau riset apa enggaknya. Iya. Contoh kalau saya kerja di bank syariah, saya mau jualan kemana? Ya support dana yang para pedagang-pedagang yang buat lebaran. Bukan dapat omset. Dapat. Iya, makanya maksud saya gitu. Oh. Ini masalah mindset. Masalah mindset. Kalau mama mindsetnya memang nggak jalan, ya nggak jalan aja gitu loh. Oh, berarti kayak bukan yang rajin atau malas gitu. Tapi kalau misalkan Ya kayak rajin dan malas pengaruh. Rajin dan malas, tapi dia harus punya ide kreatif. Punya ide kreatif. walaupun dia rajin tapi harus punya ide kreatif. Kalau misalkan kayak dia malas-malasan nggak mau buat ngelakuin roadshow misalkan ke kota-kota tertentu gitu, ya udah bakal gitu Iya, aja ya tuh. walaupun dia bilang alasannya kan. Tapi saya kan kalau lokasinya di Jakarta aja, Coach. Ya kan saya bilang Jakarta tadi di mana. Ya dong. Pasti ada titik-titik tertentu yang ada peluangnya sebenarnya. Iya. Oke, maupun produk yang mau dijual itu ya tergantung targetnya yang seperti apa gitu kan. Betul. Ini saya kasih contoh lagi nih ya. Ya. Misalnya contoh. Kemarin saya sama Mas Adi itu kan pergi ke salah satu kawasan. Kawasan itu kan kebanyakan karyawan ya. Pabrik, buruh pabrik dan sebagainya. Kebetulan kita makan makanan Thailand. Makan. Waktu ketika lagi hari Senin sampai Jumat, kayaknya ya, karena kita waktu itu Jateng Jumat penuh ya. Sabtu sepi. Duh. Sepi. Ya orang pekerjanya udah pada pulang. Pekerja pabrik kan. Iya. Tapi pertanyaan menarik. Kenapa nggak mereka mempromosikan aja ke bos-bosnya atau ke gereja-gereja, bikin program untuk makan di sana dengan promo daripada tempatnya kosong? Iya. Iya. Oh iya bener juga sih. Kalau misalkan kayak padahal di situ rame Senin sampai Jumat. Terus kalau misalkan memang Apalagi pas buka puasa rame Iya. banget. Kenapa nggak manfaatin ini Sabtu Minggu? sebenarnya harusnya Sabtu Minggu juga rame ya, Coach. Makanya balik lagi. Jadi bisa nggak orang tuh memikirkan ide kreatif gitu loh. Jangan cuman pasrah, kalau pasrah tidur doang mah, diem doang mah ya udah. Buat bayar gaji karyawannya aja mabuk ntar gimana. Tapi kalau misalkan kayak soal jam follow up nih, Coach. Kadang kan orang kalau bulan puasa aktifnya kadang beda-beda gitu. Kayak misalkan aktifnya dari jam 8 sampai sebelum jam 12 atau bahkan Yang jelas kalau mama bulan puasa, kalau kita follow up customer idealnya pagi. Oh, pagi. Pagi, jam 7.30 kan mereka udah masuk kayaknya. Nanti selesai kita follow up mungkin sampai jam 10. Selesai itu udah nggak efektif tuh. Berarti efektifnya kalau di bulan puasa tuh sebenarnya di pagi ya. Karena kalau sore pasti yang udah mau pusing ngabuburit, atau nyiapin buka. Oke. Jadi balik lagi, kita tahu pahami dulu customer siapa, kita mau ke mana. Jadi dari dulu kalau ada mengatakan bulan puasa sepi, saya nggak setuju tuh. Saya nggak setuju. Orang tanya aja Mas Adi waktu itu kan pas hari apa tuh kita malam tuh ketemu dengan salah satu teman saya ya kan, terkenal ya.
Waktu kita ngobrol dia bilang apa? Bulan puasa sepi. Saya bilang mah tergantung. Tergantung balik lagi kan. Maksud saya kan ada marketnya. Nah selama marketnya tepat ya boleh aja. Selama kita tahu mau ngapain. Ya balik lagi kan. Iya. Artinya market itu sepi atau nggak sepi ya kita harus melakukan apa. Bikin strategi ngapain. Itu yang mesti dipegang. Nah, cara nge-create biar si para sales ini tuh buat teman-teman tuh ada muncul kreatifnya tuh gimana, Coach? Nah pertanyaannya kalau saya gampang. Selalu tanya bagaimana caranya. Saya selalu tanya di kepala saya bagaimana caranya supaya bisa dapat omset di bulan puasa. Bagaimana caranya? Jangan bilang, nggak mungkin lah jualan. Begitu udah ngomong nggak mungkin, udah ngeblok tuh, udah nggak bisa dapat ide. Oh, berarti pertama tanyakan pada diri sendiri bagaimana caranya supaya bisa dapetin omset dengan cara lebih mudah dan menyenangkan. Nanti dapat ide tuh. Karena setiap kayak kemarin ya, saya kan kayak lagi ngeluarin kelas ya, provocative coaching. Ada yang nanya ke saya, Coach, saya nggak suka tuh yang provokasi. Dapat ide tuh saya tuh. Kalau orang malam down tuh saya dapat ide tuh. Saya dapat ide. Muncul ide tuh. Oh, wah iya bener. Saya bikin lagi. Jadi maksud saya, tugas kita adalah, kalau setiap saya mengeluarkan satu ide, itu karena saya tahu pasti saya bisa menemukan sesuatu. Dan saya percaya Tuhan tuh nunjukin ke saya. Tinggal masalah eksekusinya manusia. Bisa nggak jalaninnya, gitu aja. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kan caranya kita berpikir bagaimana caranya ya, Coach ya. Apakah ada cara lain agar mindset si para sales ini terbuka? Gitu? Ya tadi bilang ya, kalau kondisi market saya cuma mengatakan tidak semua orang di bulan puasa tidak jualan atau tidak membeli. Setiap orang pasti membeli. Gitu aja yang saya ngomong. Berarti tergantung kita bisa mempengaruhi si customer-nya aja. Betul. Oke. Nah, teman-teman menarik nih. Kalau misalkan buat teman-teman, jangan berpikir kalau misalkan bulan puasa itu bikin susah untuk jualan. Padahal ada potensi tertentu yang teman-teman bisa datengin atau dekati untuk customer tersebut. Tinggal gimana caranya kita buat ngejual produk kita yang kita lihat itu ada peluangnya sebenarnya. Nah, buat teman-teman kalau misalkan memang mau belajar seputar selling dan marketing, langsung aja bisa hubungi di nomor yang ada di deskripsi ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni. Saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa dan salam performance. Bye-bye.